一只巨大的妖兽藏在呼吸小岛上，居然一直没有被发现，至少是8重天的实力。等等，竟然是你！给他造成了重创。 Assalamualaikum Neng, saya kali ini akan membahas alur cerita Donghua Star Martial God Technique. Sebelum ke alur ceritanya jangan lupa ya di like, subscribe dan komen. Jangan lupa tonton sampai habis. Selamat menyaksikan. Di awal film kita diperlihatkan Patriark Zhao yang sedang memberitahu Patriark An Yu bahwa kekuatan Xing He terus meningkat, dan jika terus dibiarkan maka menjadi ancaman bagi klan An Yu. Kemudian Patriark An Yu pun bertanya kepada Chen tentang kebenaran Xing He yang hanya beberapa bulan saja dapat mencapai puncak surgawi tingkat 5. Pelayan Chen pun menjawab bahwa informasi tersebut adalah benar adanya, karena memang faktanya Xing He sangat cepat dalam berkultivasi. Patriark An Yu pun bertanya lagi mengapa Xing He dapat dikeluarkan dari Akademi Tianxing. Chen pun bilang bahwa Xing He dikeluarkan dari akademi karena ada masalah dengan istana kota utara. 因为我们暗月世家而上吊自尽，实力继续提升，他必然会选择复仇。 Lalu Chen pun memberi saran kepada Patriark untuk menyingkirkan Xing He, agar di masa depan dia tidak menjadi penghalang bagi klan An Yu. Kemudian Patriark An Yu menyuruh Chen mengirim orang untuk membunuh Xing He secara diam-diam. Patriark An Yu juga mengancam Chen jika dia tidak bisa menangani masalah ini maka dia akan menghukum Chen. 家主大恩大德，我一定帮家主把这件事情办得妥妥当当。多谢陈总管帮忙，事成之后，我们赵氏必有重谢。呸！不就是暗月世家养的自己多了不起啊！ Di sisi lain Xing He pun sedang berkultivasi untuk meningkatkan kekuatannya. Tak lama dari situ Xing He pun melihat Yuning yang sedang tertidur di sebuah batu yang ada di dekatnya. Setelah Yuning terbangun Xing He pun berkata bahwa Yuning bisa tidur nyenyak di istana. Tetapi Yuning malah mengikutinya. 我乐意，反正跟你一起，我心里开心。 Namun tanpa disangka-sangka sebuah serangan datang kepada mereka. Karena hal tersebut mereka pun berniat untuk kabur dari sana. Karena orang jahat tersebut memiliki kekuatan surgawi tingkat 6. 夏侯，辛苦。 Xing He memberitahu Yuning bahwa kemungkinan orang-orang tersebut berasal dari keluarga An Yu. Singkat cerita Xing He selamat dari orang-orang yang sebelumnya mengejar Xing He dan Yuning. Namun masalah baru pun muncul, di mana mereka didatangi oleh monster Sky Weeping yang memiliki kekuatan di ranah surgawi tingkat 8. 这么一只巨大的妖兽藏在呼吸小岛上，居然一直没有被发现，至少是8重天的实力。 Tak lama dari situ orang-orang yang hendak membunuhnya pun datang karena mendengar suara dari monster tersebut. Sementara itu Xing He dan Yuning pun mau tak mau harus melawan monster tersebut. Dan akhirnya pertarungan mereka melawan monster tersebut pun dimulai. Ba重天的妖兽是给他造成了重创。 Di sisi lain orang-orang suruhan klan An Yu pun pergi dari sana dan mereka pun berniat untuk melaporkan bahwa Xing He telah mati. Kembali kepada Xing He di sini kita diperlihatkan bahwa Xing He telah babak belur oleh monster tersebut. Tapi tanpa disangka-sangka ternyata Xing He diselamatkan oleh orang yang aduhai yang bernama Sangguan Xuan. Karena dia bilang bahwa Xing He telah melepaskan segel yang membelenggu Xuan. 你可还在否？我们之间的仇怨。好大的一条鲤鱼啊！ Kemudian Xing He pun dibawa oleh Xuan ke suatu tempat di sini Xuan bertanya kepada Xing He tentang gantiannya. Namun Xing He kebingungan setelah ditanya seperti itu. 认识天爵。天爵？那又是谁啊？被你带到这里，那夏雨宁呢？他没事，
你叫什么名字？叶星河，时间我会再去找你，然后让你帮我做。 Lalu Xuan pun mengeluarkan kekuatannya untuk menerobos pilar spiritual yang ada pada Xinghe, agar dapat berkultivasi dengan cepat. 没有什么变化呀。 Xin pun berpindah yang memperlihatkan orang-orang suruhan klan An Yu yang memberitahu Patriark An Yu bahwa Xinghe telah mati oleh monster Sky Whipping. 亲眼看到那小子被吃掉了，确认无疑，下去吧。属下告退。 若是叶星河成长起来，反而对我有利。没想到这么…… Kembali kepada Yuning di sini Yuning baru terbangun dari pingsannya, namun dia disambut oleh seekor serigala putih. Kemudian serigala pun memberikan sebuah surat dari Xuan untuk Yuning. 带走了，他很安全，勿念。出自女子之手。叶星河肯定被这狐狸精给带走了。 Yuning pun bertanya kepada serigala itu tentang Xinghe. Namun serigala putih tersebut tidak mengetahui kemana Xuan membawa Xinghe pergi. Sementara itu Xuan pun telah selesai menerobos spiritual pada diri Xinghe dan jika nanti Xinghe berkultivasi maka akan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Xuan pun menyuruh Xinghe untuk menyembuhkan dirinya terlebih dahulu. Lalu dia pun pergi dari sana. Tak lama dari situ Xinghe menyadari bahwa klannya sedang dalam bahaya. Karena keluarga An Yu mengira bahwa dirinya telah mati. Kemudian kita diperlihatkan orang-orang dari klan An Yu yang sedang mendatangi klan King Yu. 都在这里了。哼，一个小小的附属家，你们之所以会沦落到今天这个，都怨你们家族那个他死了。你们这帮人竟敢反抗我们暗月神！ Setelah menindas Patriark King Yu dan ayah Xinghe Liangsu pun berniat untuk memakai salah satu seorang wanita yang berasal dari klan King Yu. Sampai pada akhirnya wanita tersebut pun bunuh diri karena dia tidak mau harga dirinya direndahkan oleh Liangsu. Kemudian Liangsu pun menyuruh bawahannya untuk menghabisi seluruh klan King Yu yang ada di sana. Tapi tanpa disangka-sangka Xinghe pun datang dan akhirnya pertarungan pun tak dapat terhindarkan lagi. Xinghe，你还活着？ 我来凑什么热闹？ Setelah mengalahkan mereka semua, dia pun menyuruh mereka untuk melaporkan Xinghe bahwa Xinghe akan mencari keadilan kepada klan An Yu. Lalu Patriark King Yu meminta maaf karena dia tidak bisa melindungi klannya. Kemudian dia pun memberikan segel Patriark untuk Xinghe dan mengangkat Xinghe menjadi Patriark King Yu yang baru. Namun Xinghe menolak tawaran tersebut, karena dia masih muda dan dia juga harus fokus untuk menaikkan tingkat kultivasinya. 张大伯，这族长之位，我确实承受不起。这家主福音虽然重要，但也不过是一件私务。 Xin pun berpindah yang memperlihatkan orang-orang yang sebelumnya menyerang klan King Yu yang sedang dimarahi oleh Patriark An Yu. Liangsu pun meminta ayahnya untuk membalaskan dendam kepada Xinghe, karena mereka semua telah dikalahkan oleh Xinghe. 给我闭嘴！一群粪！现在，除我之外的嫡系世家的家主之位，非我莫属了。 Patriark An Yu pun menyuruh Chen untuk membawa semua master surgawi tingkat 6 yang ada di semua cabang keluarga An Yu untuk kembali ke hadapannya. Sementara itu Patriark dan ayah Xinghe yang sedang membicarakan tentang keluarga An Yu yang tidak akan melepaskan Xinghe, Patriark pun menyarankan untuk mengirim Xinghe dan anak-anak lainnya ke kota Tianzong. Namun Xinghe pun datang dan berkata bahwa hal tersebut tidak benar, karena klan An Yu memiliki banyak mata-mata. Xinghe pun menyarankan untuk berlatih seni bela diri, agar menjadi semakin kuat dan bertarung sampai mati dengan klan An Yu. 是否太晚了？ 只要用心，永远都不晚。 Tak lama dari situ seorang pria memberitahu Patriark King Yu ada Tuan Putri yang sedang menunggangi seekor serigala putih yang sedang menuju ke klan King Yu.
dan ternyata orang tersebut adalah Yuning dan Serigala Putih yang sebelumnya memberi dia surat. 星河，lelaki terbaikku, ku ingin kau tahu。我从昏迷中醒来的时候，这只白狼就在我旁边了。他应该是听从了上官玄的命令，专程来找我的。这白狼身上的实力，绝对比我强100倍。 Kemudian Xinghe pun bilang kepada Yuning bahwa dia ingin merekrut beberapa orang kuat untuk melindungi klan King Yu dari serangan klan An Yu. Lalu Yuning pun berkata bahwa gurunya memiliki prestise yang tinggi. Oleh sebab itu banyak praktisi akan mematuhinya. Yuning pun akan membantu Xinghe merekrut orang-orang. Namun dia memiliki satu syarat yaitu Xinghe selalu mengajak kemanapun dia pergi. 那我不要跳进帮帮还不行吗？那就多谢了。想甩掉我？ 郡主殿。 Esok harinya saat Xinghe sedang berkultivasi datanglah ayahnya, yang memberitahu bahwa di luar banyak orang. Namun di sini Xinghe kebingungan karena dia tidak merasa merekrut orang-orang tersebut untuk melindungi klan King Yu. 未来我青羽世家，所为何事？确实是要招募武者，没有错。但是我不太。 Dan ternyata orang yang mengundang mereka adalah seorang teman Xinghe. Oleh karena itu mereka pun ingin membalas budi akan kebaikan teman Xinghe. 灵山镇有一些名气。诸位，我青羽世家财力有限。 Lalu mereka pun bilang bahwa tujuan mereka adalah untuk membalas budi. Oleh karena itu mereka pun tidak berniat untuk dibayar oleh klan King Yu. 你觉得他们说的人会不会是林红啊？要真是他就好了。 Kemudian ketua klan pun berkata bahwa kekuatan mereka berada pada surgawi tingkat 6 dan paling rendah adalah surgawi tingkat 5. Namun di sini Xinghe masih bingung akan siapa sebenarnya teman dia yang menyelamatkan mereka semua dan akhirnya alur cerita film Star Martial God Season 1 pun berakhir. Bagaimana kelanjutan alur cerita Donghua ini? Apakah akan terjadi pertarungan antara kedua klan? Ditunggu ya kelanjutan alur ceritanya di season 2-nya. Kalau udah rilis saya akan langsung merekapnya. Makasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.